Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini nih? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga saya harap di sini dalam keadaan sehat dan pastinya sudah semangat belajar nih. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran etika profesi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keberlangsungan kegiatan belajar hari ini. Berdoa akan saya pandu, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, saya mau meminta kalian untuk menonton sebuah cuplikan dari film pendek nih, yang pastinya seru banget dan relevan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Gas. Yap. Mana data yang gue minta? Ini lagi gue kerjain. Tapi Ren, bentar deh. Ini isunya gue banget sih. Jadi biar gue yang selesain materinya, oke? Tapi gue butuh. Lo butuh insight dari gue kan? Kalau ini udah selesai, I will deliver to you. Oke, fine. Tapi besok pagi-pagi kita bahas lagi. Oke. Oke? Bye. Maaf Pak, saya telat. Ren, kamu nyuruh saya maju komite pakai proposal kayak gini. Ini loan kita nggak kecil loh. Tahu kan? Visibility-nya mana? Saya nggak bisa lihat, nggak jelas. Tapi menurut saya Pak, model bisnis ini akan sangat berkembang. Iya, tapi kamu yakinin saya dong. Pakai tulisan, pakai angka, yang jelas. Semangat aja nggak cukup. Saya mau lihat pengembangan bisnisnya, cash flow-nya, detail. Satu lagi, teamwork. Cuma. Nah, di situ tadi kita sudah melihat bahwa apa yang terjadi? Bagas dan Iren itu dimarahi oleh atasannya, ya kan? Menurut kalian, kenapa nih mereka berdua tuh kesalahan apa yang mereka perbuat sampai mereka dimarahi oleh atasannya? Karena tidak mengerjakan teamwork dengan baik. Apalagi? Karena malas-malasan. Terus mereka tidak membuat laporan dengan jelas, ya kan? Terus lanjut lagi, Iren tidak datang tepat waktu, ya kan? Dia telat. Nah, kalau saja Iren datang tepat waktu, lalu mereka bisa berdiskusi terlebih dahulu, tentunya mereka tidak akan dimarahi oleh atasannya, ya kan? Nah, hal-hal yang kita sebutkan tadi adalah bentuk dari pelanggaran etika sebuah profesi. Nah, seperti yang dikatakan oleh atasannya Iren dan Bagas tadi, bahwa semangat bekerja saja itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dan dibersamai dengan menaati etika-etika yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Nah, seperti kalian nih, kalian akan menjadi lulusan akuntansi, kalian memiliki peluang untuk menjadi seorang akuntan yang hebat, ya kan? Siapa nih yang mau jadi akuntan yang hebat? Ya. Banyak banget ya akuntan yang hebat. Nah, pastinya seorang akuntan yang hebat tidak terlepas dari etika-etikanya kan? Apa aja nih kira-kira yang menjadi etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan? Yang pertama pastinya apa? Jujur, bertanggung jawab, objektif, tidak memihak, dan lain-lain ya, banyak hal. Nah, itu semua akan kita bahas dalam materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang profesi
profesi dan etika di bidang akuntansi. Oke, kita bahas. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Apa sebenarnya tujuan kita mempelajari materi kali ini? Kita lihat. Nah, di sini tujuan kita adalah bahwa kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian profesi di bidang akuntansi dengan tepat, dan kalian juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis profesi akuntansi, lalu kalian mampu menjelaskan konsep dari etika profesi akuntansi secara benar, juga mengidentifikasi prinsip-prinsip etika profesi akuntansi, lalu kalian mampu menjelaskan penerapan etika profesi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir kalian mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan etika profesi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajarannya, bahwa ada 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu dimulai dengan pedoman, prosedur, dan aturan kerja. Lalu ada profesi di bidang akuntansi, dan dilanjut dengan etika profesi akuntansi, dan terakhir yaitu prinsip etika profesi akuntansi. Kita masuk ke materi yang pertama, bahwa di sini mau kita bekerja sebagai apapun dan dimanapun, kita akan menemui 5 hal penting yang harus kita ketahui dalam sebuah pekerjaan, yaitu ada pedoman, prosedur, tata cara, sistem kerja, dan aturan kerja. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan. Nah, kita mulai dari pedoman. Pedoman kerja. Pedoman kerja ini tuh bisa kita ibaratkan sebagai petunjuk arah. Petunjuk arah untuk apa? Petunjuk arah untuk apa tujuan kita melakukan pekerjaan tersebut dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Kita lanjut yang kedua, yaitu prosedur. Prosedur itu sering kita kenal sebagai langkah-langkah, kan? Langkah-langkah untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, jadi kita dalam melakukan sebuah pekerjaan itu tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang berurutan agar tujuan dari pekerjaan yang kita lakukan itu bisa tercapai. Lanjut lagi, yang ketiga, tata cara kerja. Nah, tata cara kerja ini sebenarnya hampir mirip dengan prosedur kerja, tapi tata cara kerja ini lebih kepada cara yang paling efektif atau langkah-langkah yang paling efektif dan paling efisien ketika kita melakukan pekerjaan tersebut. Misal bagaimana langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan ini dapat lebih menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga. Nah, ini ada di dalam tata cara kerja. Nah, lanjut kepada sistem kerja. Sistem kerja ini merupakan gabungan antara langkah-langkah dan gabungan antara prosedur dan tata cara kerja. Jadi di sini itu bagaimana cara sistem kerja itu mengatur pekerjaan tersebut lebih lancar, lebih teratur, dan lebih terarah ya pastinya. Dan terakhir yaitu ada aturan kerja. Yang namanya aturan itu pasti harus kita taati. Dan pastinya ada konsekuensi yang dilanggar ketika kita melanggar aturan kerja. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak ya aturan kerja yang tersebar di berbagai pekerjaan. Tapi saya ambil 4 contoh. Misalnya itu seperti waktu dan kehadiran kerja. Misalnya di sebuah pekerjaan harus datang jam 8. Nah, kita harus datang jam 8. Jangan sampai kita melebihi aturan kerja tersebut. Nah, yang kedua yaitu pakaian seragam. Misal hari Senin diwajibkan untuk memakai hitam putih. Nah, kita harus melaksanakan itu. Nah, yang ketiga yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Dan terakhir itu kewajiban pokok pegawai atau peraturan-peraturan perundangan yang harus ditaati. Misalnya sebagai seorang akuntan, kita diwajibkan untuk menaati peraturan standar akuntansi, PSAK atau PSAP, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu profesi di bidang akuntansi. Nah, mungkin kalian tahunya di sini itu akuntan hanya di perusahaannya. Padahal akuntan itu banyak loh jenisnya. Ada akuntan publik, akuntan intern. Akuntan intern itu yang ada di perusahaan, sering kita sebut sebagai akuntan intern. Lalu ada akuntan pemerintah, akuntan
pajak dan akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik itu seperti saya ini, itu sebagai akuntan pendidik. Nah, jadi kita banyak nih mengenal jenis akuntan di sini. Untuk lebih jelasnya, bagaimana penjelasan dari masing-masing akuntan, kita akan menonton sebuah video. Publik. Akuntan publik adalah profesional yang memberikan jasa kepada masyarakat secara independen. Tugas utamanya adalah memeriksa atau mengaudit laporan keuangan perusahaan agar dapat dipercaya dan sesuai standar. Selain audit, akuntan publik juga memberikan jasa perpajakan dan konsultasi manajemen. Profesi ini membutuhkan keahlian tinggi serta izin resmi. Peran akuntan publik sangat penting karena membantu meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pihak lain terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Oke. Boleh lanjut ke akuntan selanjutnya? Kita lanjut ke akuntan intern. Akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan menjadi bagian dari manajemen. Mereka bertugas menyusun laporan keuangan, mengelola arus kas, serta membantu pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, akuntan intern juga berperan dalam mengendalikan biaya, mengevaluasi kinerja, dan merencanakan strategi perusahaan. Informasi yang mereka hasilkan sangat penting untuk memastikan operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. Oke. Kita lanjut lagi ke akuntan apa dulu nih? Maunya nih. Pemerintah. Pemerintah ada. Oke. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di instansi pemerintah dan bertugas mengelola keuangan negara. Mereka menyusun laporan keuangan pemerintah, melakukan audit, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus utama mereka bukan mencari keuntungan, melainkan menjaga transparansi dan akuntabilitas. Profesi ini sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lanjut lagi kita ke akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah profesional yang berperan dalam dunia pendidikan, seperti guru atau dosen akuntansi. Tugas utamanya meliputi mengajar, mengatur materi pembelajaran, serta melakukan penelitian di bidang akuntansi. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat. Peran akuntan pendidik sangat penting karena mereka mencetak generasi akuntan yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Terakhir, kita ke akuntan pajak. Akuntan pajak. Akuntan pajak adalah profesional yang fokus pada perhitungan dan pengelolaan pajak perusahaan. Mereka membantu menghitung kewajiban pajak dengan benar serta memberikan strategi agar pembayaran pajak efisien tanpa melanggar aturan. Selain itu, akuntan pajak juga memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan perpajakan. Profesi ini sangat penting karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dan berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan. Oke. Nah, sudah selesai ya kita mengenal dari masing-masing jenis akuntan. Nah, setelah kalian mengenal nih, kira-kira pada kepikiran jadi akuntan apa nih? Coba akuntan intern. Oke, banyak ya akuntan intern. Coba yang mau jadi akuntan intern. Ada yang mau jadi akuntan pemerintah? Akuntan pendidik? Selanjutnya kita bakal masuk ke etika profesi akuntansi, yang mana dari tadi udah dijelasin apa itu etika profesi. Oke, pertama kita kenalan dulu sama yang namanya etika. Sebagai kode etik, tuntutan agar setiap profesi mendasarkan diri pada kumpulan asas atau nilai-nilai moral. Selanjutnya, kita masuk ke materi utama kita, yaitu etika profesi. Standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Setiap organisasi profesi pasti memiliki kode etik profesi yang keras. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip utama.
etika profesi akuntansi. Terdapat 4 prinsip utama, yaitu pertama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Yang ketiga, menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Dan yang terakhir, menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, yaitu ada tujuan kode etik profesi. Terdapat 4 tujuan kode etik profesi. Yang pertama, yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Yang ketiga, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu profesi. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi kode etik profesi. Terdapat 5 fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, mencegah profesi tidak etis di kalangan profesional. Yang ketiga, meningkatkan citra positif sebuah organisasi profesi di mata publik dan pemerintah. Yang keempat, sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dukungan yang sangat berharga bagi setiap profesional yang ingin bertindak secara etis dalam tugas-tugas profesionalnya. Oke, karena dari tadi kita udah belajar, gimana kalau kita ice breaking dulu nih teman-teman? Oke, kita bakal ice breaking. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih kita bakal ice breaking apa? Nah, kita bakal main tebak lirik teman-teman. Jadi bakal menebak nih lirik lagu yang selanjutnya apa nih? Oke. Yang pertama lagu dari India. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nih? Nggak tahu. Lebih baik cari. Nah, ada 3 pilihan teman-teman. Pertama, pasangan. B, pekerjaanmu. C, panggilanmu. Pekerjaanmu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada lagu dari Haikal teman-teman. Tahu nggak? Lagi mabuk. Nah, ada bahasa yang tajam. Apa? Bapak dulu yang nyanyi. Nah, selanjutnya lagi dari salah siapa? Dapat dan Tara. Bukannya tanya teman-teman. Nyanyi mulu. Dapat kembali.
Lanjut nggak nih teman-teman? Ayo. Ya. Oke, setelah tadi sebelumnya kita setelah mempelajari mengenai domain dan prosedur kerja, lalu profesi itu tidak akuntansi dan ilmu profesi akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang gak kalah penting nih, yaitu prinsip etika profesi akuntansi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, itu kita tanya dulu nih. Kalau misalnya ada akuntan itu yang pintar banget, tapi dia nggak jago. Menurut kalian, apakah akuntan tersebut masih bisa dapat dipercaya atau tidak? Tidak ya. Oke, jadi di sini ada 8 prinsip etika profesi akuntansi. Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi. Jadi tanggung jawab profesi itu pasti tanggung jawab itu adalah bahwa akuntan harus harus bertindak sesuai dengan ketentuan tanpa harus mengecek dan melihat data tersebut apakah data tersebut sudah benar atau valid. Lalu yang kedua yaitu ada kepentingan publik. Jadi data laporan keuangan ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal saja seperti perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan eksternal seperti investor, terus juga kreditor dan juga pemerintah. Jadi laporan ini tuh harus disajikan secara jujur dan sesuai dengan data yang ada sehingga laporan keuangan itu dapat digunakan oleh banyak pihak. Lalu yang ketiga yaitu ada integritas. Integritas ini berarti jujur dan melakukan tindakan sesuai dengan yang ditentukan. Jadi misalnya nih ada laporan keuangan, misalnya kalian dihadapkan pada situasi sulit ketika atasan kalian meminta kalian untuk membuat laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Yang menurut kalian, apakah tindakan tersebut boleh dilakukan atau tidak sih? Tidak boleh karena laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan data yang ada. Lalu yang selanjutnya itu ada objektivitas, yang dimana laporan keuangan tersebut jadi misalnya akuntan dapat sebuah data di akuntan tersebut tidak boleh langsung karena data tersebut harus didasarkan pada data yang ada bukan dari hubungan pribadi. Jadi kalian harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, selanjutnya ada kompetensi dan keahlian profesional. Jadi layaknya profesi lain, seorang akuntan juga harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang selanjutnya itu ada prinsip kerahasiaan. Jadi seorang akuntan harus menjaga data-data laporan keuangan dan tidak boleh asal menyebarkan laporan keuangan tanpa seizin dari perusahaan tersebut. Karena jika kita menyebarkan tanpa seizin dari perusahaan, maka hal tersebut tentu saja bisa merugikan perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu ada perilaku profesional. Nah, akuntan juga harus bersikap profesional sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang terakhir ada standar teknis, yang dimana seorang akuntan harus bersikap dan bekerja sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Oke, setelah memahami mengenai prinsip etika profesi akuntansi, selanjutnya kita lanjut ke dalam penerapan etika studi kasus. Berikut ada video. Nah, di sini tuh saya ingin kalian memposisikan diri kalian sebagai akuntan yang dihadapkan pada situasi sulit. Jadi kira-kira situasinya seperti apa sih? Mari kita tonton video berikut ini. Suatu hari, saat kamu sedang menyusun laporan keuangan di kantor, atasanmu meminta untuk menaikkan angka laba agar perusahaan terlihat lebih baik di mata investor. Bagaimana sikapmu sebagai akuntan yang profesional? Oke, saya ingin bertanya menurut kalian nih sebagai akuntan yang dihadapkan pada situasi ini, menurut kalian tindakan yang paling pas itu yang pas dilakukan apa sih? Ada yang mau menjawab? Boleh angkat tangan. Oke, iya. Oke, saya akan jawab. Oke, tindakan yang sebaiknya dilakukan dari akuntan tersebut adalah menolak. Kenapa? Karena sebenarnya itu tidak sesuai dengan prinsip integritas, yang berarti seorang akuntan harus jujur dan bertindak sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh akuntan adalah
menolak dan menanggapi dengan baik serta memberikan solusi seperti contoh tersebut. Kayak, maaf saya tidak bisa mengubah angka dalam laporan keuangan karena harus disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai akuntan, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kejujuran dan integritas. Jika laporan dimanipulasi, hal itu bisa merugikan banyak pihak dan melanggar etika profesi. Sebaiknya, kita membuat strategi baru sebagai solusi untuk meningkatkan laba. Sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi hari ini? Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi kuis. Jadi di sini ada tersedia 5 soal pilihan ganda dan nanti saya akan membacakan soal beserta opsi yang ada. Lalu kalian akan menjawab dan menjawab menurut kalian jawaban mana yang paling tepat gitu. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu aturan kerja dibuat oleh perusahaan dengan tujuan A. Membatasi kreativitas B. Mengusung perilaku karyawan dalam bekerja C. Menambah beban kerja D. Mengurangi tanggung jawab. Menurut kalian jawabannya apa? Kita lihat jawabannya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Salah satu prinsip utama etika profesi akuntansi adalah yang A. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan, lalu yang B. Mencari keuntungan sebesar-besarnya, yang C. Mengurangi beban kerja, dan yang D. Menghindari tugas sulit. Jawabannya oke, kita cek ya. Oke, soal yang ketiga yaitu bertanggung jawab terhadap dampak karya profesinya. Berarti yang A. Mengabaikan hasil kerja, yang B. Tidak peduli terhadap pengguna laporan, yang C. Mempertimbangkan akibat dari pekerjaan yang dilakukan, dan yang D. Menyerahkan tanggung jawab kepada atasan. Jawabannya oke, kita cek ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berikut ini yang merupakan tugas akuntan pemerintah adalah yang A. Menghitung laba perusahaan, yang B. Mengajar di universitas, yang C. Memberi konsultasi bisnis swasta, dan yang D. Menyusun laporan keuangan negara. Oke, kita cek ya. Oke, lalu soal yang terakhir. Seorang akuntan diminta memberi penilaian baik pada perusahaan milik temannya. Namun ia tetap menilai sesuai data. Sikap ini menunjukkan yang A. Integritas, yang B. Objektivitas, yang C. Kompetensi, dan yang D. Kerahasiaan. B. Yang mana nih? Yang A atau yang B? Oke, iya B. Jawabannya adalah yang B. Ini sepertinya setelah melaksanakan kuis ini saya rasa kalian sudah cukup paham ya dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Sebelum melakukan penutupan, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi setelah kita mempelajari mengenai aturan dan prosedur kerja, terus juga profesi di bidang akuntansi, terus etika di profesi akuntansi, serta prinsip di profesi akuntansi, kita dapat menilai ya bahwa seorang akuntan itu pekerjaan akuntan itu bukan hanya soal mengolah angka saja, tetapi juga soal sikap seperti kejujuran, bertanggung jawab, dan dapat dipercayai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih telah menyimak materi pada hari ini, dan terima kasih juga karena sudah berpartisipasi aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.